Jangan pelihara ketakutanmu. Ketakutan dipelihara oleh pikiran. Pikiran yang mulai berimajinasi hal buruk yang bisa terjadi. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya percaya pagi ini Tuhan mau lawat kita, Tuhan mau memberkati kita. Dan di pagi hari ini Tuhan mau memerdekakan setiap kita. Dan di pagi hari ini Tuhan mengingatkan di hati saya untuk disampaikan buat setiap kita. Banyak orang percaya seringkali memang tidak terikat oleh dosa yang besar, tapi oleh dosa yang mereka pikir ya wajar, semua orang bisa seperti itu. Apa itu? Yaitu ketakutan, takut gagal, takut salah langkah, takut kehilangan orang yang dia sayang, takut kehilangan berkat, takut melangkah. Ketakutan seringkali datang bukan dengan teriakan, tapi dengan bisikan. Dan ketakutan seringkali menghambat langkah kita tidak secara terang-terangan, tapi membuat kita jadi tidak melangkah, tidak pergi kemana-mana, tidak menghadapi masalah. Padahal ketika melangkah, di sana ada berkat. Ketika melangkah, di sana ada mujizat. Yang jadi pertanyaan bukan apa yang kamu takutkan, tapi yang jadi pertanyaan adalah siapa yang memimpin langkah hidup kita, iman atau ketakutan? Karena lawan dari ketakutan adalah iman. Iman atau ketakutan. Orang percaya, orang yang punya mental juara, karena kemarin kita bahas mental juara, orang yang punya mental juara, dia akan mengalahkan ketakutan dengan melangkah. Dia nggak tunggu ketakutan hilang, baru dia melangkah. Dia percaya ketika dia melangkah, maka ketakutan justru hilang. Alkitab berkata di dalam Yesaya 41 ayat 10, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu." Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Lihat ayatnya, Tuhan nggak berkata jangan takut, situasinya udah aman, jangan takut, semuanya sudah terkendali. Tapi Tuhan bilang jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Kadang-kadang kita ingin situasinya selesai dulu baru kita nggak takut. Tapi Tuhan memberitahu kepada setiap kita, ketika kita melangkah ketakutan hilang. Ingat kisah di mana murid-murid jalan lebih dulu ke seberang, ada di Matius 14. Kemudian Yesus berdoa di bukit, dan ketika mereka sampai di pertengahan laut itu, maka laut itu bergelora, ada angin sakal, dan mereka bersusah payah menangani badai. Dan Yesus melihat dari jauh, tapi Yesus kemudian mendekati mereka jalan di atas air. Dan waktu Yesus jalan di atas air, ada Petrus. Yang saya percaya satu perahu, semua murid-murid sedang merasa takut hari itu, saat itu. Tapi ada Petrus yang berkata, "Jika itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan ke arahmu." Dan kemudian Tuhan bilang, "Ayo, mari kemari." Ini bukan hal yang mudah. Saya percaya Petrus juga mungkin takut tenggelam. Tapi waktu matanya melihat Tuhan dan melangkah, membuat dia mengalami, dan mungkin dari sekian banyak murid yang bisa cerita adalah Petrus, gimana rasanya jalan di atas air. Petrus berjalan di atas air, yang walaupun kita seringkali ingat ketika dia salah fokus, dia bukan takut, tapi dia salah fokus. Karena dia melihat, merasakan angin, merasakan badai. Waktu dia fokus pada Tuhan, ketakutan hilang. Waktu dia fokus pada Tuhan dan melangkah, saya mau pada fokus itu, melangkah. Waktu kita melangkah, kita melihat Tuhan menyertai kita, di sana ada mujizat, ketakutan hilang. Tapi memang ketika Petrus salah fokus, fokusnya nggak pada Tuhan lagi, pada angin, pada apa yang dia rasa, pada perasaannya, maka dia tenggelam. Tapi waktu dia tenggelam, waktu dia berani melangkah, ada tangan Tuhan meraihnya. Dan kita tahu dia beralih dari perahu ke Yesus itu ada beberapa langkah. Alkitab bilang begini, nanti baca lengkapnya di Matius 14. Alkitab bilang, lalu mereka naik ke perahu. Gimana naiknya? Jalan lagi bersama Tuhan. Petrus jalan lagi, ketakutan hilang. Saya nggak tahu masalahmu apa,
apa yang buatmu takut, tapi beranilah melangkah. Ada jaminan, Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Sebab aku ini Allahmu, jangan bimbang. Alkitab sekali lagi bilang, jangan bimbang. Jangan pelihara ketakutanmu. Ketakutan dipelihara oleh pikiran. Pikiran yang mulai berimajinasi hal buruk yang bisa terjadi. Tapi iman dipelihara oleh firman Tuhan. Makanya kita butuh firman Tuhan. Ketakutan selalu bekerja lewat imajinasi negatif. Hari Minggu saya bahas ini kan. Waktu salah lihat jadi takut. Gak melangkah, kehilangan berkat Tuhan. Seringkali imajinasi berkata, bagaimana jika gagal? Gimana kalau salah langkah? Gimana kalau Tuhan gak tolong? Nah ini lebih parah lagi, gimana kalau Tuhan gak tolong? Seolah-olah Tuhan tidak tahu kamu melangkah dan Tuhan membiarkanmu. Tuhan tidak membiarkanmu, Tuhan memperhatikanmu. Mazmur 56 ayat 4 katakan seperti ini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Waktu kita takut, kita harus percaya pada janji Tuhan, percaya pada firman Tuhan. Saya nggak tahu ketakutanmu apa, takut kekurangan, percaya kepadamu Tuhan, percaya pada janjimu Tuhan. Kalau burung pipit di udara tidak menabur, tidak menuai, namun diberi makan Bapa di surga, lebih lagi kamu berharga, kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Kamu pasti dikasih makan sama Tuhan. Kalau kamu takut gagal, Alkitab berkata bahwa perjalananmu dalam Yosua 1 ayat 8 beruntung, berhasil. Perjalananmu nggak gagal. Waktu kita memiliki ketakutan akan gagal, kita percaya janji Tuhan ya dan amin. Waktu kita takut akan intimidasi, takut akan fitnahan orang, kita harus percaya Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, itu janji Tuhan. Daud menulis, waktu aku takut, aku percaya padamu Tuhan. Aku percaya pada janjimu Tuhan. Ingat kisah di 2 Raja-Raja. Ada Elisa yang dikepung tentara Aram. Pagi-pagi itu bujangnya bangun. Dan ketika bujangnya bangun melihat tentara pasukan berkuda yang banyak, kemudian menjadi takut dan berkata, apa yang harus kita perbuat? Dia berkata kepada Elisa. Ketakutan dihasilkan dari apa yang dilihat. Waktu lihat tentara yang banyak, kemudian ketakutan dan bingung melangkah, nggak berani melangkah. Apa yang harus kita perbuat? Tapi lihat Elisa. Elisa langsung memutuskan percaya pada janji Tuhan. Tuhan berjanji, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang benar, orang yang takut akan Tuhan. Elisa langsung berkata, malaikat Tuhan yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Dalam pemahaman saya, Elisa bukan sudah melihat ada malaikat, tapi Elisa percaya janji Tuhan bahwa ada malaikat berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, yang benar, yang punya perjanjian dengan Tuhan. Di sekeliling hidupmu ada malaikat Tuhan, ada berkat Tuhan, ada cintanya Tuhan, ada kasihnya Tuhan. Mata kita mungkin nggak lihat, tapi kita harus percaya. Saya percaya Elisa memutuskan untuk percaya itu. Yang walaupun dia kemudian berdoa agar bujangnya melihat apa? Janji Tuhan jadi nyata. Ketika kita punya iman, kita bisa melihat janji Tuhan jadi nyata. Dan bujangnya melihat akhirnya kan, ada malaikat lebih banyak yang menyertai daripada pasukan musuh yang menyerang. Pagi ini jangan biarkan ketakutan mengatur arah hidupmu, mengatur langkahmu. Jangan biarkan ketakutan menghentikanmu. Karena satu langkah berikutnya, mungkin 2 langkah berikutnya, ada berkat. Supaya utangmu bisa lunas, supaya sakitmu bisa sembuh. Ketika engkau lemah, jangan takut, melangkah. Percaya ada kekuatan dari Tuhan. Dan saya percaya ketakutan pergi ketika kita melangkah. Dan waktu kita takut, justru kita pegang janji Tuhan, percaya janji Tuhan, ketakutan hilang. Ketika ketakutan hilang, iman yang naik, maka Alkitab seringkali berkata Yesus menyembuhkan, memulihkan, dan berkata imanmu menyembuhkan, imanmu memulihkan. Yesus nggak bilang kuasaku menyembuhkan, kuasaku memulihkan. Yesus bilang imanmu. Pagi ini, jangan biarkan ketakutan memimpin hidupmu, biar iman yang memimpin hidupmu. Puji Tuhan, saya percaya pagi ini Tuhan semangati kita lagi, kuatkan kita lagi. Ada orang-orang yang saya percaya dimerdekakan dari segala ketakutan.
Mari kita doa. Bersyukur Tuhan buat kebenaran, buat firman yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh disadarkan bahwa kami nggak boleh hidup diikat oleh dosa yang namanya ketakutan. Seringkali kami terhindar atau kami aware, kami waspada terhadap dosa-dosa yang terlihat besar, tapi terhadap ketakutan kami nggak aware. Hari ini kami mau menangani ketakutan kami dengan cara kami melangkah, dengan cara kami percaya janji Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Setiap pagi yang menyaksikan Morning with the Word, bahkan setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word sepanjang hari ini, penuh dengan iman, keberanian melangkah dan lihat mujizat yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Bersama-sama katakan, amin. Setiap kali saya takut, saya akan buka Alkitab dan saya akan memilih percaya pada Tuhan, percaya pada janjinya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Saya nggak jemu-jemu, nggak lelah-lelah mengatakan saudara untuk tulis di kolom komentar. Karena dengan saudara menaruh komentar saja, link Morning with the Word ini kemudian secara otomatis oleh YouTube bisa dibagikan kepada beranda atau wall orang-orang yang mungkin secara media sosial berhubungan dengan kamu. Sehingga waktu kamu komentar, kamu juga sedang share secara tidak langsung link Morning with the Word di pagi ini. Dan jangan lupa kalau engkau memang sungguh-sungguh merasa diberkati, dibebaskan oleh firman Tuhan di pagi ini, bagikan link Morning with the Word ini di grup keluarga, di grup pertemanan, di WhatsApp, di status WhatsAppmu, di media sosialmu. Dan biar lewat apa yang kamu share, kamu juga jadi berkat buat banyak orang. Terus maju dalam Tuhan, jangan takut, melangkah, percaya Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you!